In progress. Baiklah saudara-saudari dalam Dharma, masih selamat pagi. Kita akan mendengarkan suara genta sebanyak 3 kali. Bell Master pada hari ini adalah Listia. Cara dia membunyikan genta ada caranya. Yang pertama adalah dia akan membunyikan setengah suara. Ketika Anda mendengarkan setengah suara, Anda mulai napas masuk, napas keluar. Kemudian akan diundang suara sepenuhnya. Napas masuk, Anda dalam hati membacakan dengar-dengar. Napas keluar, suara genta ini. Napas masuk, membawaku kembali. Napas keluar ke rumah sejatiku. Jadi dilafalkan dalam hati ya. Satu kali suara genta bisa satu kali baca. Satu kali melafalkan ya. Kalau 3 suara genta berarti 3 kali. Ya, saya persilahkan. Mungkin suara gentanya terlalu jauh ya, saya tidak bisa mendengar. Karena suaranya feedback, jadi saya matikan suara di sana ya. Jadi selamat pagi saudara-saudari dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini tanggal 5 Oktober 2024. Kita berada di Wihara Ekayana Arama di Jakarta. Dan saya di Thailand. Swadikap. Ketika saya bilang Thailand, apa yang Anda ingat? Pattaya atau Pad Thai atau Tom Yum, macam-macam. Kalau saya bilang Jakarta, saya cuma ingat satu, panas. Karena Jakarta lumayan panas ya. Kalau bulan sekarang mungkin sedikit lebih sejuk kali ya. Ada hujan mungkin ya kali ya. Kalau ada hujan biasanya sedikit lebih mendingan. Pada hari ini kita mengadakan Day of Mindfulness yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Abi, dibantu oleh banyak volunteers ya. Dan saya melihat orang-orang yang hadir ya, yang adalah orang-orang yang ingin mencari tahu apakah itu meditasi, kemudian juga ingin berlatih ya. Barangkali ada di antara Anda sudah pernah berlatih beberapa kali dan merasa bermanfaat. Oleh karena itu Anda datang kembali. Tapi ada juga orang yang cuma datang sekali lalu menghilang, ada juga. Dan itu biasanya banyak ya. Karena di dunia spiritual, di dunia meditasi banyak orang yang masih ingin mencari tahu beberapa tempat
lalu dia memilih sesuatu tempat yang dia rasa lebih cocok. Nggak ada yang lebih bagus ya, tapi lebih cocok aja. Kalau dia merasa kurang cocok, ya dia pindah ke tempat lain ya. Benar demikian ya. Tapi ada juga orang yang pindah-pindah terus. Ya, setelah bertahun-tahun masih dia pindah-pindah ya. Barangkali dia tidak merasa ada metode meditasi yang cocok. Jadi dia pindah terus. Atau semuanya cocok bagi dia ya. Jadi dia keliling-keliling terus ya. Tradisi ini dia ikut, tradisi Theravada dia ikut, tradisi itu dia ikut semuanya. Ada orang begitu ya. Tiap kali meditasi itu lagi ya. Oh, ke sana juga ketemu dia ya. Ke Ekaena ketemu dia ya. Ada yang seperti itu juga, tidak masalah ya. Karena untuk ikuti kegiatan biasanya adalah pilihan pribadi ya, merasa ada waktu, kemudian waktunya cocok, kemudian setelah mengikuti beberapa kali Anda merasa metodenya sesuai, jadi Anda ikuti. Tidak apa-apa ya. Pada hari ini kita sudah mengikuti beberapa kegiatan ya. Tadi pagi ada mungkin diajak menyanyi dulu ya, sama volunteer ya, sama kakak-kakak ya, memimpin, ada meditasi nyanyi ya. Jadi nyanyi bisa jadi suatu meditasi ya, menyenangkan, liriknya spiritual ya, kemudian nada lagunya juga menenangkan ya. Lalu ada meditasi duduk juga ya. Meditasi duduknya memang tidak lama. Memang tradisi yang Anda ikuti pada hari ini adalah tradisi Zen. Tradisi Zen ini adalah tradisi yang berkembang di Vietnam oleh seorang guru besar ya, seorang master, namanya Master Zen Thich Nhat Hanh. Barangkali Anda ada yang sudah tahu ya. Mungkin ada juga yang baru ya. Bukunya banyak sekarang ya di Karania ya. Anda boleh, kalau berminat, boleh beli beberapa bukunya untuk dibaca, biar nanti latihannya nyambung gitu ya. Karena apa yang kita latihkan hari ini nyambung dengan bahan ceramah, bahan yang dibuatkan jadi buku ya. Latihannya memang sehari-hari dan sederhana. Latihannya juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut tradisi Zen, kita ingin mendapatkan pemahaman baru, mendapatkan pengertian, mendapatkan kebijaksanaan baru dari aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-harinya seperti jalan, duduk, makan, mendengarkan, ya, berbaring. Makanya tadi ada meditasi bernyanyi, meditasi duduk, ya, ada meditasi gerak juga seharusnya ya. Jadi bagaimana menggerakkan badan ya sambil dikombinasikan dengan napas masuk dan napas keluar. Dari aktivitas-aktivitas sederhana inilah kita ingin mendapatkan pemahaman baru. Barangkali Anda merasa tiap kali ikut Day of Mindfulness, tradisi Zen Plum Village, acaranya itu-itu aja. Walaupun acaranya itu-itu saja, tapi dia bisa mendapatkan pemahaman baru dari aktivitas tersebut. Itulah yang sebetulnya yang dilakukan oleh para orang bijaksana. Dan Plum Village sangat mengedepankan bagaimana berlatih yang sederhana bisa mendapatkan kebijaksanaan yang dalam. Bukan sesuatu kegiatan yang wah ya. Memang latihan Plum Village didesain agar durasinya singkat ya, tidak terlalu panjang. Contohnya meditasi duduk ya, kita tidak akan kasih meditasi duduknya 3 jam gitu ya. Tapi ada yang suka ya 3 jam, 2 jam gitu ya. Kalau Plum Village sistemnya singkat, tapi dia berkelanjutan ya. Contohnya meditasi sudah terjadi ketika sedang nyanyi ya, dipandu
kemudian ada orientasi, ada meditasi duduk ya. Jadi variasinya banyak tapi dilakukan berkelanjutan. Karena guru kami tahu ya, Bante atau Master Zen Thich Nhat Hanh tahu Anda ini adalah praktisi rumah tangga ya. Jadi sesuatu perlu dibikin durasinya singkat ya, tidak boleh terlalu panjang. Karena susah buat Anda ya. Susahnya artinya adalah kalau latihan hari ini tidak bisa dibawa pulang ke rumah ya jadinya susah kan. Kiranya latihan hanya bisa di wihara. Nah prinsipnya di Plum Village adalah bagaimana nanti bawa pulang beberapa latihan yang rasanya bisa Anda lakukan. Ya dilanjutkan di rumah ya. Jadi latihan tidak hanya di wihara saja atau di tempat retreat atau di pusat meditasi ya. Di wihara bisa latihan ya, di pusat meditasi, pusat retreat bisa juga ya. Tapi bagaimana setelah pulang juga bawa semangatnya ya. Jadi perlu disesuaikan sedikit biar bisa lanjut latihan. Lalu hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana tercerahkan ya, mendapatkan pemahaman yang dalam dari aktivitas yang sederhana. Sekarang saya mau tanya lah ya kepada Anda semua ya. Ketika Anda memasuki ruangan, apakah di mana Anda meletakkan sandal atau sepatu Anda? Syukur-syukur diletakkan di rak ya. Di luar sebenarnya ada rak sepatu ya. Ada orang yang dia ketika datang dia tahu itu adalah rak sepatu atau sandal, dia ambil sandalnya atau sepatu, letakkan di raknya ya. Tapi ada orang malas gitu ya, ya sudahlah malas. Taruh aja sandalnya di sebelah mana ya. Syukur-syukur ditaruhnya di pinggir ya. Jadi biar tidak menghalangi pintu masuk ya. Tapi ada juga orang yang mungkin nggak mau tahu lah, yang penting sandalnya ditaruh di depan, pas di depan pintu masuk. Ya. Jadi ketika ada orang keluar atau masuk, pasti dengan tidak sengaja ya menendang sandalnya. Dan ketika orang keluar atau masuk dengan tidak sengaja menendang sandal Anda, ya sandal Anda akan terpelanting kemana-mana ya. Jadinya acak-acakan ya. Ini adalah sifat manusia ya. Semua orang di sini punya kebiasaan beda-beda ya. Ada orang sudah terbiasa ketika datang ke suatu tempat atau pulang ke rumah, sandalnya itu dirapikan, ya, ditaruh di tempatnya. Dia rapikan dulu, taruh di tempat yang sesuai. Ya. Tapi ada orang yang mungkin sejak kecil dia punya kebiasaan ya. Yang penting pulang ke rumah cepat-cepat masuk. Sandalnya mau ke satu utara, satu ke selatan, satu mau ke barat, ya terserah. Ya, nanti pas dia keluar cari sandalnya nggak ada. Tapi kenapa saya bicaranya meletakkan sandal itu adalah suatu kegiatan yang sangat sederhana yang bisa dijadikan latihan meditasi ya. Namanya meditasi meletakkan sandal dengan baik. Karena manfaatnya banyak. Satu, kalau Anda meletakkan sandal di tempatnya dengan penuh kesadaran, nanti pas keluar Anda tahu, oh sandal saya di situ. Kalau Anda ikut acara besar ya, sandalnya entah taruh di mana, pas keluar, aduh di mana sandal saya ya, benar ya. Atau kalau Anda pergi ke mall, Anda parkir mobil gitu kan, ya parkirnya di mana gitu kan, Anda lupa gitu kan, susah gitu, oh lantai 3 atau lantai 4 gitu kan. Nah, itu berarti tadi parkir mobil tapi kurang berkesadaran. Atau Anda meletakkan sandal kurang berkesadarannya. Sekarang barangkali Anda sedang mikir ya, di mana sandal saya tadi ya? Ketika saya masuk, sandal saya taruh di mana? Di sebelah kiri, sebelah kanan, atau di atas rak sepatu atau sandal ya? Barangkali Anda mulai pikir ya. Udah nggak usah pikir ya. Nanti kalau Anda keluar Anda tahu ya, sandalnya ada di mana. Tahu kan?
Sandal Anda atau sepatu warnanya apa tahu kan? Ya, size-nya berapa tahu kan? Ya, jangan sampai salah ya. Karena kadang-kadang saya banyak dengar cerita-cerita dari teman muslim ya. Kadang-kadang Jumatan mereka pakai sandal, sandalnya jelek ketika pergi ya. Pulang-pulang dapat sandal bagus ya. Nggak tahu itu gimana caranya ya. Ini cerita dari teman-teman ya. Atau perginya dengan sandal bagus, balik-balik dapat sandal jelek ya, sandal jepit ya. Ada juga ya kisah seperti itu. Kalau ke wihara seharusnya tidak lah ya. Anda cukup pakai sandal yang tertentu pergi, kembali lagi juga pakai sandal Anda ya. Jangan sampai salah ya. Itu namanya tidak berkesadaran ya kalau salah sandal ya. Kecuali ya mungkin ada orang yang kurang berkesadaran lalu mengambil sandal Anda. Kalau gitu Anda akan bagaimana? Ini satu pertanyaan buat Anda ya. Nanti boleh disampaikan saat Dharma sharing ya. Anda pakai sandalnya bagus ya. Datang ke wihara, taruh di tempatnya ya. Entah kenapa setelah selesai acara keluar lagi tidak menemukan sandal punya Anda. Dan lalu ada sisa satu sandal, gak tahu punya orang, dia salah ambil atau gimana ya. Apa yang akan Anda lakukan ya? Memakai sandal dia atau nyeker pulang? Silakan nanti dijawab ya. Jadi ini suatu hal yang cukup menarik ya. Kita kembali lagi kepada bagaimana sikapnya. Jadi hari ini saya ingin mengajukan suatu usulan ya. Semua orang yang hadir di sini atau yang mendengarkan sharing dari saya, mulailah hari ini juga kita meletakkan sandal pada tempatnya, diletakkan dengan rapi ya. Karena jelek gitu sandalnya ditaruh tapi tidak rapi gitu ya. Tapi bukan karena untuk membuat orang lain terkesima ya. Bukan untuk jaga image ya. Tapi meletakkan sandal dengan rapi di tempatnya itu menjadi suatu latihan kesadaran untuk meningkatkan kekuatan kesadaran. Ya, sadar saya letakkan sandalnya di situ. Sadar sandal saya berwarna hitam. Sadar saya taruh sandalnya dengan rapi di tempat sana. Sehingga ketika Anda keluar lagi, Anda akan menemukan sandal Anda rapi di situ. Ya. Dan ketika orang lain yang datang juga melihat, oh bagus ya, sandalnya disusun dengan rapi. Ya. Ketika saya membimbing retret juga demikian ya. Di Ekayana kadang-kadang kita setahun sekali ya mengadakan retret buat orang dewasa, buat remaja ya. Biasanya setahun sekali ada retret remaja. Nah remaja ini kadang-kadang meletakkan sandalnya itu sembarangan ya. Jadi ketika dia ikut retret remaja namanya ya, sandalnya itu berantakan hari pertama. Jadi kita para pembimbing ya, para bante, para biku bikuni yang membimbing biasanya kita akan kasih panduan ya. Adik-adik, ketika Anda datang, letakkanlah sandal di tempatnya situ. Ya. Lalu pastikan sandal Anda rapi. Ya. Rapikan sandal Anda ya. Dan pakailah hanya sandal Anda. Jangan mencomot sandal orang lain. Nah, jadi dari filosofi meletakkan sandal dengan rapi saja bisa menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga. Ya, itu bagi remaja loh ya. Katanya ketika kita mau mengajarkan kerapian, mengajarkan sopan santun, dari remaja, dari anak-anak kita ajarkan. Kadang-kadang mengajar orang yang sudah dewasa itu susahnya minta ampun. Karena dia sudah punya kebiasaan tersendiri ya. Makanya di pendidikan ya, di sekolah, di pendidikan biasanya kita mengajarkan kesopanan dan harus diulang-ulang. Jadi menjadi suatu kebiasaannya dia. Pinjam barang harus dikembalikan ya. Sebelum masuk ruangan ketok pintu dulu ya. Kemudian ketika mau pinjam barang orang lain kita minta izin dulu, permisi ya. Permisi saya pinjam dulu ya, boleh enggak gitu ya. Nah, jadi itu hal-hal sederhana
tapi dia sangat berkaitan dengan kesadaran. Ya, kalau kesadaran Anda adalah meletakkan sandal dengan rapi, kemanapun Anda, sandal Anda akan selalu rapi. Ya, walaupun Anda pergi ke tempat yang sandalnya berantakan, ya, tidak apa-apa, Anda tetap meletakkan sandal Anda dengan rapi di situ. Ya, jadi ada suatu kepuasan tersendiri, ada suatu kebahagiaan, ya, walaupun cuman meletakkan sandal dengan rapi di tempatnya. Ya. Di tempat saya juga demikian, ya, ada beberapa adik-adik yang lebih muda, mereka punya kebiasaan taruh sandalnya sembarangan. Kadang-kadang ditaruh di depan pintu. Ya, jadi mau jalan juga susah. Ya. Jadi saya bisa memilih untuk marah atau tetap bahagia. Awalnya saya agak marah-marah, ya. Marah-marah artinya kesel, ya. Ini orang kok nggak mikir, ya. Ini sandal ditaruh di tengah-tengah gitu, ya susah orang jalan, ya. Kalau cuma satu orang taruh sandal di tengah-tengah, ya masih mending lah, ya. Kita bisa jalan belok sedikit. Tapi ini nggak cuma satu orang, 5, 6, 7 orang taruh sandalnya berjejer di situ. Sampai mau jalan lewat aja susahnya minta ampun. Jadi lama-lama kan kesel juga, ya. Ya agak kesal lah, ya, sedikitnya. Karena dia tidak mengikuti aturan dengan baik, ya. Lalu lama-lama saya berpikir, saya boleh marah, boleh, ya, kalau saya memilih untuk marah, ya, dan kesal. Tapi pilihan saya lain, saya nggak mau marah, nggak mau kesal, ya. Awalnya sih kesal, ya. Lama-lama sadar, ya. Sadarnya bagaimana? Daripada saya susah jalannya, jadi setiap kali saya melewati situ, sandalnya saya rapikan, ya. Saya ambil, saya rapikan, taruh di pinggir biar dia rapi. Jadi jalan lalu lalangnya itu menjadi rapi, ya, menjadi lancar, ya. Mau nggak perlu menendang-nendang, nggak perlu menginjak-nginjak. Begitu kan intinya, kan. 1 kali saya kerjakan, ya. 2 kali saya kerjakan, ya. 3 kali saya kerjakan. Lama-lama menjadi suatu meditasi merapikan sandal orang lain. Tapi saya juga merapikan sandal saya, ya. Jadi sebelum saya merapikan sandal orang lain, sandal saya duluan saya rapikan, ya. Jadi sebelum Anda mengkritik orang lain, coba lihat ke diri sendiri terlebih dahulu, ada hal apa yang perlu saya perbaiki, sambilan juga membantu orang lain. Jadi meditasi merapikan sandal orang lain itu berjalan cukup lama, ya. Dan semakin hari semakin bahagia saya. Bukan semakin kesel, ya. Karena merapikan sandal itu menjadi suatu latihan, menjadi suatu kegiatan yang membuat jalanannya itu lancar, ya. Tidak apa ya? Sandalnya itu tidak berjejer buat orang susah lewat gitu. Ya, lama-lama jadi rapi, ya. Jadi setiap kali saya lewat situ saya selalu merasa bahagia karena sandalnya sudah saya rapikan. Akhirnya tingkat kesadaran saya semakin tinggi, ya. Semakin tinggi artinya karena saya mendapatkan kesempatan untuk merapikan sandal orang lain. Tapi saya biasanya rapikan sandal orang lain nggak mau orang ketahuan, ya. Ya, biar nggak ketahuan siapa yang merapikan, ya. Karena saya merapikan kan bukan untuk ini gitu kan, bukan untuk dipertontonkan atau pertunjukan, ya, atau untuk apa namanya, ya, biar orang lain tahu, ya, nggak usah, ya, karena itu adalah suatu latihan saya. Jadi saya lakukan dengan bahagia, lakukan dengan senang hati. Jadi sesuatu yang awalnya saya marah dan kesel, akhirnya menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya, lama-lama ada orang lihat, ada orang tak sengaja melihat saya merapikan sandal, dan ternyata dia ikutan merapikan juga. Oh, bagus juga, ya. Ternyata hanya merapikan sandal itu menginspirasi orang lain juga ikut membantu. Ya, ada orang yang ikut membantu karena saya lihat. Jadi saya diam-diam aja senyum gitu. Ternyata ada yang bantuin saya juga, ya. Tapi bukan berarti saya ini apa ya?
merasa suci atau merasa hebat ya, enggak. Ya. Saya juga tidak merasa demikian. Ya. Tapi yang paling penting adalah saya merasa bahagia dan senang ketika bisa melakukan suatu hal yang kecil, tapi dia bisa membuat saya bahagia. Jadi saudara-saudari, saya juga ingin tanya ya, hal kecil apa yang Anda lakukan, ya, yang kadang-kadang awalnya sangat membuat Anda kecewa dan marah atau kesal, tapi pelan-pelan dia bisa berubah menjadi suatu kegiatan yang membahagiakan. Itu yang saya rasa semangat Plamfiles, semangat Zen yang merubah kegiatan sederhana menjadi kegiatan yang membahagiakan. Barangkali Anda merasa Bante itu tidak ada sesuatu yang spesial kok, cuman merapikan sandal, ya. Itu tergantung Anda. Ya, merapikan sandal hanya untuk merapikan atau merapikan sandal untuk kebahagiaan dan sukacita. Jadi kalau Anda lakukan dengan kebahagiaan, dengan damai, dengan sukacita, itulah yang Anda dapatkan. Kalau Anda lakukan dengan penuh kemarahan, kekesalan, ya itulah yang Anda dapat ya. Sama juga kan, Anda hari ini datang untuk makan, berbaring, jalan, meditasi, duduk. Kalau Anda lakukan dengan penuh kebahagiaan dan rileks, itulah yang Anda dapatkan. Ya. Kecuali Anda lakukan dengan penuh kesal ya, penuh kecewa karena ada yang maksa Anda datang. Tapi nggak ada yang paksa Anda datang ke sini kan. Semuanya atas kemauan diri sendiri kan. Semoga ya. Karena Anda merasa manfaat, makanya Anda datang ke sini untuk ikut kegiatannya ya. Jadi saya sangat berharap Anda bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman baru atau pemahaman yang lebih dalam, mendapatkan realisasi, mendapatkan kearifan dan kebijaksanaan baru yang datang dari aktivitas sehari-hari, aktivitas yang kadang-kadang Anda anggap itu hal biasa. Ya, yang saya cerita tadi tentang merapikan sandal ya, yang awalnya kesal, kecewa dan marah, pelan-pelan saya coba rapikan, lakukan lagi, akhirnya dia menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat buat saya. Dan ada orang lain yang mendapatkan manfaat juga. Jadi saya tidak merasa terbebani oleh kegiatan tersebut. Ya, tidak ada beban sama sekali. Saya lakukan dengan bahagia. Mau lakukan 1000 kali, 1.000.000 kali, saya tetap bahagia. Yang dapat manfaat siapa? Saya. Manfaat paling pertama saya yang dapatkan. Ya. Manfaat kedua adalah orang-orang yang lalu lalang ya, tidak terhalangi oleh sandal-sandal yang berantakan. Benar ya. Jadi orang lain juga mendapatkan manfaat. Tapi ada kala juga saya lagi malas, malas lah ya. Ya sudah saya biarin aja. Mau berantakan di situ, mau gimana sandalnya berantakan, saya biarin aja. Ada waktu saya juga biarkan ya. Udahlah, saya lagi malas hari ini, nggak saya kerjakan ya. Mungkin hari ini saya malas, tapi besok saya kerjakan lagi. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi ada waktunya saya juga berhenti ya, berhenti merapikan ya. Lihat apakah ada orang lain juga merapikan ya. Jadi boleh seperti itu. Jadi yang penting adalah lakukan dengan penuh sukacita, lakukan dengan penuh damai, dengan kebahagiaan, dengan rileks ya. Itulah yang saya dapatkan dari merapikan sandal ya. Karena apa? Saya sangat merasakan ketika sandal itu saya rapikan, saya seolah-olah sedang merapikan pikiran saya juga. Saya sedang merapikan perasaan saya. Perasaan saya rapikan biar tidak marah-marah. Pikiran saya rapikan biar menjadi tenang ya. Jadi merapikan sandal, merapikan hati dan merapikan pikiran. Pikiran jadi lurus, pikiran jadi damai, pikiran menjadi penuh sukacita dan bahagia. Ya, jadi boleh ya, silakan pilih ya. Saya kan hanya memberikan contoh saja tentang merapikan sandal. Ini pengalaman nyata loh ya, bukan saya karang-karang ya, ini beneran. Ya. Jadi saya beneran melakukan dan sampai hari ini saya masih lakukan ya, dengan penuh kebahagiaan.
dapatkanlah kebahagiaan dari sana, ya. Bukan kebahagiaan di mall ya, atau kebahagiaan di masa depan. Ya. Dapatkan kebahagiaan di sini dan saat ini juga. Dapatkan kebahagiaan dan sukacita ketika mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Terima kasih atas atensi Anda. Semoga beberapa nasihat saya memberikan manfaat, inspirasi, dan Anda terdorong untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih nyata, lebih otentik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita selesaikan. Saya akan selesai sharing ya Dhamma Talk dengan sama-sama mendengarkan 3 suara genta bersama-sama, dan kita akan sama-sama mempraktekkan syair tadi ya. Saya coba share sekali lagi, ini syairnya. Jadi kita sama-sama mempraktekkan suara gentanya 3 kali ya. Jadi ketika setengah genta kita mulai napas masuk keluar. Lalu ketika genta penuh ya, kan suaranya panjang ya. Jadi kita napas masuk ya dalam hati, dengar-dengar ya, napas keluar suara genta ini. Napas masuk membawaku kembali, napas keluar ke rumah sejatiku ya. Jadi kita bisa melafalkan syair ini dengan napas masuk napas keluar 3 kali ya, karena gentanya sebanyak 3 kali ya. Saya persilakan bell masternya ya. Mari kita latihan bersama-sama. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi menuju siang. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih Ante yang sudah berbagi ya tentang pernikahan dan kepada kami, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bante kita bisa pahami, kemudian coba ya kita coba. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sahabat terkasih, mari kita sama-sama untuk memberikan hormat dan rasa terima kasih kepada Bante Dana Badra yang telah berbagi pada siang hari ini dengan menuntut hormat dan bersikap dan ini. Terima kasih Bante, selamat siang.